Bapak Ibu sekalian, Mas Menteri dan seluruh pejabat Kemendikbudristek yang saya banggakan, sebelum kita kembalikan kepada Mas Menteri untuk memberikan jawaban dan respon, saya ingin menyampaikan beberapa yang meng-highlight apa yang disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama, kita minta ada penundaan pengumuman sebagai jalan tengah kita untuk apa yang menjadi masukan dari teman-teman terkait dengan dinamika yang terjadi dalam seleksi tahap pertama P3K ini dimasukkan dulu dan lalu baru diumumkan. Apa yang harus dimasukkan dan dilakukan perbaikan itu yang pertama kita minta afirmasi dinaikkan baik dari segi umur, dari segi pengabdian dan seterusnya, bahkan ada opsi bagi yang 50 tahun ke atas bisa langsung diloloskan. Yang kedua, dalam rangka yang sifatnya teknis, kita minta evaluasi terkait dengan muatan kompetensi teknis yang selama ini betul-betul memang menjadi materi baru bagi guru-guru kita untuk dilakukan penyesuaian. Untuk kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural dan wawancara kelihatannya sudah memenuhi apa yang menjadi kompetensi teman-teman guru-guru honorer kita. Catatan saya yang ingin saya tekankan kembali memang terkait dengan transisi kebijakan. Kita tahu dan kita memahami betul target apa yang diinginkan oleh Kemendikbud, ingin mendapat guru yang berkualitas, yang kompeten, ingin siswa yang baik karena dapat guru yang baik. Saya kira tapi di mata kami perlu ada transisi kebijakan, jadi di mana dalam masa transisi kebijakan ini semangatnya adalah guru ada keluarga besar kita hari ini yang sudah mengambil peran pengabdian yang luar biasa. Peran negara yang tidak bisa dilaksanakan hari ini, peran itu diambil berpuluh-puluh tahun oleh guru-guru kita. Peran pengabdian yang tadinya pastinya menjadi peran negara yang diambil oleh guru-guru kita ini perlu mendapatkan penghargaan dan pemuliaan kita semuanya, dan itu semuanya membutuhkan transisi kebijakan. Yang terakhir, kami ingin kita semuanya tidak dalam mencoba menghadap-hadapkan antara entitas guru dengan siswa, karena dua-duanya adalah entitas yang sama di mata saya. Karena itu semangat untuk menghadap-hadapkan guru dan siswa, saya secara pribadi tidak setuju ini. Selalu saja membandingkan output siswa adalah yang terbaik dan dibutuhkan guru yang terbaik dan seterusnya, itu saya kira tidak produktif bagi dunia pendidikan kita, karena dua-duanya harus kita hargai pada tempatnya masing-masing. Demikian Mas Menteri, beberapa catatan penting dari teman-teman Komisi 10, dan kami berharap Kemendikbud kembali membuka dokumen hasil rekomendasi Panja terkait dengan pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Di dalam rekomendasi hasil Panja itu cukup jelas sikap Komisi 10 menyangkut seleksi P3K, terutama pada tahap yang pertama ini. Di situ cukup jelas komitmen kami di Komisi 10 untuk afirmasi ini bisa dimaksimalkan, dan beberapa catatan lain. Demikian Mas Menteri, selanjutnya kami persilahkan. Sebelum kami persilahkan Mas Menteri, kita perpanjang karena waktunya tadi jam 12, ini kurang 5 menit. Kita perpanjang sampai jam 12.30. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ketua. Mungkin untuk topik pertama mengenai anggaran, tadi ada beberapa isu mengenai pengalihan. Untuk itu saya ingin ajak
Bu Harti, Sekjen, untuk menjelaskan beberapa pengalihan anggaran. Terima kasih Pak Menteri, Bapak Pimpinan. Kami laporkan bahwa kami mengusulkan perpindahan sedikit anggaran dari Ditjen Vokasi ke Badan Standar Kurikulum dan Akreditasi Pendidikan, yaitu untuk penyusunan kurikulum. Yang memang dari tahun-tahun sebelumnya kurikulum untuk vokasi itu dilaksanakan oleh kurikulum untuk SMK dilaksanakan oleh Direktorat SMK. Nah, sekarang kita kembalikan ke kitohnya di Badan Standar Kurikulum dan Akreditasi Pendidikan. Hanya 11 miliar Pak pengalihan tersebut. Mohon dapat disetujui. Kemudian terkait dengan nama Direktorat Jenderal, memang yang kami paparkan tadi langsung menarik dari sistem, Bapak, menarik dari sistem keuangan yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, ini yang kami usulkan kami usulkan ke Kementerian Keuangan untuk dirubah nomenklaturnya. Tetapi dalam kesepakatan nanti kami sudah menggunakan nomenklatur baru. Demikian, Bapak, usulan dari Pak Ferdi agar usulan-usulan perubahan untuk dibuatkan penjelasannya nanti kami berikan penjelasan secara tertulis. Demikian, Pak. Terima kasih. Pak Ketua, iya, ini untuk tertibnya dokumen saya kira perlu disebutkan, Bu. Artinya biar nanti sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Itu ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Fikri. Silakan Mas. Ya, terima kasih Bu Harti untuk penjelasannya. Hampir semua mengenai topik P3K sepertinya sama ya, cuman mungkin aspirasinya agak variatif. Dari ada yang mau meminta afirmasi dari sisi umur, daerah, jenjang waktu, pengabdian, bahkan sampai se-ekstrim semuanya lulusin aja. Nah, itu yang kita akan kaji ya. Tapi kenyataannya sekarang tidak mungkin kita tidak ada tes seleksi dan tidak mungkin kita tidak akan ada suatu minimum passing grade. Jadi itu benar-benar satu-satunya alasan kita bisa sejauh ini adalah karena ada passing grade. Itu persetujuan. Jadi mohon maaf, tapi itu adalah satu negosiasi yang memang bagian daripada alasan kenapa kita bisa mendapatkan ini. Angka 1 juta itu Bapak Ibu adalah angka kapasitas daripada anggaran. Itu adalah angka kapasitas. Target kita sebenarnya bukan 1 juta. Target kita adalah sebanyak mungkin yang bisa memenuhi kebutuhan minimum menjadi guru yang layak. Saya ingin sedikit cerita. Saya menyuruh tim saya untuk memprioritaskan program guru honorer ini pada tahun 2020 di pertengahan. Itulah saat kita mulai gencar untuk memprioritaskan ini, dan kami melakukan itu bukan karena ada tekanan politik. Kami melakukan itu karena pada saat itulah kami mulai keliling-keliling ke daerah. Dan pada saat itulah kita mulai menyadari bahwa guru-guru, salah satu guru-guru terhebat yang saya ketemui, yang saya duduki adalah guru-guru honorer di berbagai macam daerah. Kemarin saya baru di tengah hutan di Jambi dengan 6 guru yang setiap hari itu harus jalan ke hutan. Karena matic motornya nggak jalan, jadi mereka harus jalan 45 kilo. Kadang-kadang anaknya ada di situ, kadang-kadang tidak di Jambi, mengajar anak-anak rimba. Mereka itu semuanya 6 dari guru yang saya bicarakan adalah guru honorer dengan pengabdian yang luar biasa. Jadi saya ingin sedikit curhat kepada Komisi 10 bahwa alasan kenapa ini penting untuk Kemendikbudristek adalah kita menyadari ada mutiara-mutiara di dalam guru-guru honorer kita yang sekarang tidak menerima layak, yang sangat layak mendapatkan upah yang setara dengan PNS. Bahkan banyak dari guru-guru honorer kita yang ternyata menjadi guru penggerak, bahkan menjadi calon pemimpin. Jadi kita mendorong ini untuk memastikan bahwa kesejahteraan dan kelayakan itu dua-duanya terpenuhi. Jadi kami menjadikan ini prioritas utama pada saat itu. Guru-guru honorer yang saya ketemui di daerah banyak yang luar biasa, sangat luar biasa, mengharukan saya, memotivasi saya, dan
pengabdian mereka nggak semuanya, memang benar, nggak semuanya bisa diukur dengan tes. Itu saya sangat setuju, nggak semuanya bisa diukur. Tapi kita punya keterbatasan terhadap instrumen yang bisa kita pilih pada saat ini, agar mereka juga, kita bisa mengejar kesejahteraan mereka. Jadinya, untuk itu sekali lagi, saya ingin memperjelaskan dua hal. Pertama, Kemendikbudristek mengambil posisi secara garis besar sama dengan Komisi 10, di mana kita harus perjuangkan afirmasi bagi kelompok-kelompok tertentu di guru honorer. Jadi itu akan kami coba, walaupun itu bukan, terima kasih, walaupun itu bukan sepenuhnya keputusan Kemendikbudristek, tapi kami akan perjuangkan Bapak Ibu. Itu janji saya, ya. Untuk yang kedua adalah, tapi beberapa hal yang harus diklarifikasi. Satu adalah mengenai tes. Kita juga, saya cukup kaget waktu mendengar bahwa banyak kali guru honorer bilang tes tryout-nya tidak sama. Saya nggak tahu mungkin pengalaman dari mana bocoran itu biasa diberikan. Tapi waktu saya melihat, saya berbicara sama Mas Iwan, kenapa berbeda? Oh, maksudnya yang berbeda itu bukan, waktu saya ngomong, mereka mengira akan diberikan jawabannya. Jadi pertanyaan yang sama. Nah, itu yang mohon anggota Komisi 10 bisa membantu sosialisasi bahwa ini adalah tes serius, bukan tes yang akan kita berikan jawabannya. Yang tryout-tryoutnya itu adalah tes untuk formatnya seperti itu. Ya jelas pertanyaannya akan berbeda. Atau itu akan sama kayak dulu di UN ada keluar bocoran gelap, ujian sama aja. Itu bukannya kita tidak akan mengakses kemampuan. Jadi mohon maaf, tapi mohon dibantu sama Komisi 10 klarifikasi bahwa tesnya itu yang diberikan tryout adalah kisi-kisi. Seperti ini loh contohnya gitu. Lalu akan ada pertanyaan yang berbeda. Kalau pertanyaan yang sama ya itu bukan namanya evaluasi. Nah, itu mohon diperkenalkan. Bukan topiknya, bukan kompetensinya berbeda, enggak, tapi pertanyaannya harus berbeda. Tapi kita latihan soal dan lain-lain akan kita kembangkan. Belum sempurna pelatihan kita. Udah jelas belum sempurna. Nah, ini pertama kali kita melakukan seperti ini dan terus kita akan menyempurnakan proses dan logistik dan lain-lain di setiap tahap gitu. Mungkin Mas Iwan ingin sedikit mengekspansi dari prosesnya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Menteri. Mungkin merespon tadi ada beberapa tanggapan atau pertanyaan terkait dengan pelaksanaan tes. Ada satu konteks yang mungkin bisa saya share juga. Ketika kita persiapan dan akhirnya melaksanakan itu suasananya kan COVID sangat luar biasa. Itu PPKM sampai Jawa Bali waktu itu lakukan. Nah, karena itu dan Satgas kemudian meminta pelaksanaan ini harus ada tes antigen atau PCR. Dan awalnya itu adalah biaya mandiri. Nah, kita mengupayakan, kita melakukan lobby pada Satgas dan alhamdulillah dapat bantuan. Kementerian Kesehatan bersedia untuk membantu Kementerian Dalam Negeri sehingga memaksimalkan pelaksanaan itu bisa difasilitasi oleh Dinkes dengan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Dan itu yang kemudian menjadi bagian yang ketika untuk pelaksanaannya di daerah itu, karena ini kondisinya itu udah di akhir bulan Agustus waktu itu, ada persyaratan itu. Nah, itu yang kemudian kami coba untuk perjuangkan sehingga semaksimal mungkin guru-guru honorer yang ikut itu bisa difasilitasi tes antigennya. Dan pengaturannya pun juga dilakukan dengan koordinasi dengan pemerintah daerah. Yang tadinya kita tidak, logistik tidak memikirkan sampai ke sana. Dan itu yang kami berhasil untuk itu. Kedua, ini juga terkait usulan tadi dari Komisi 10 bahwa kami hari ini sudah dalam proses pengiriman surat kepada Panselnas untuk memohon pengunduran pengumuman hasil seleksi tahap 1. Jadi kita mendengar berbagai aspirasi seperti yang Mas Menteri sampaikan, kita akan perjuangkan di Panselnas dan kita akan meminta supaya pengunduran pengumuman hasil sehingga bisa untuk memaksimalkan pembahasan untuk finalisasi dari hasil itu. Itu saja Mas Menteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Mas Iwan. Berarti jawaban
dari Komisi 10, dari pertanyaan dari Komisi 10 mengenai mohon agar bisa menunda, itu sudah kami laksanakan perizinan untuk penundaan tersebut kepada Pansel. Ya, kita tunggu jawabannya. Gitu. Dan diskusinya saya dan Mas Iwan intensif dengan Pansel ini untuk melihat apakah ada jalan tengah yang bisa kita tempuh. Gitu. Jadi esensinya itu. Sekarang prinsip dasar dan posisi Kemendikbudristek, ya, kita nggak seperti yang Bapak Ibu Komisi 10 tahu, kita nggak pernah janji-janji buta di Kemendikbudristek. Kita lebih senang under promise tapi over deliver, ya. Jadi kita jangan janji-janji, tapi kalau misalnya mendapatkan suatu hal yang lebih baik, itu insya Allah kita bisa mengakomodasi baik aspirasinya guru-guru honorer dan juga para akademisi dan pakar-pakar pendidikan yang ingin menjaga integrasi tes kita. Sebagai tambahan informasi, materi tes kita, tes seleksi itu adalah dari guru untuk guru. Yang buat itu guru, ya, yang menentukan juga passing grade-nya, yang menentukan format pertanyaannya adalah guru, dan tentunya juga didukung dengan dosen dan praktisi dan ahli-ahli psikometrika, tapi terutama guru. Itu jadinya itu benar-benar tes yang mengukur pengetahuan minimal, bukan mengukur di luar itu, sebenarnya pengetahuan minimal. Jadi sekedar tambahan saja. Saya rasa sekian, mohon doa restunya dari Komisi 10 agar perjuangan kita terjawab. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.